pakai baju Melayu. Apa maknanya? Ini tak lain tak bukan menjaga supaya keislamannya tak hilang dan kemelayuannya pun tetap utuh dan sempurna. Imam yang dibawa dari Palestina tu makan roti gandum. Saya di Mesir pun dulu makan roti gandum. Roti gandum yang paling enak itulah yang dijual di toko roti tadi. Jadi imam ni mau masuk beli roti, turun dia dari mobil, mau masuk ke dalam, mau melangkah, mundur balik, tak jadi. Kenapa tak jadi? Takut hafalannya hilang, menengok lutut yang ada bekas kudis tadi. Mau masuk tak jadi, masuk ke mobil lagi. Kenapa tak jadi akhi? Mutabarrijat, ada yang tak pakai busana muslimah, takut hafalannya hilang. Ustaz Abdul Somad turun masuk aja. Loh, ustaznya takut hafalannya hilang. Memang udah lama hilang. Apa yang mau dipertahankan lagi? Kita tak ingin anak-anak kita yang sudah hafal juz 30 nih hilang. Bayangkan dia sudah juara 1 hafal. Kalau dites, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Begitu dibawa beli roti itu berputar-putar, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Error langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', hafalanku kacau, kata Imam Syafi'i, nama gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada Waqi', hafalanku kacau, error kepalaku wahai Waqi'. Lalu apa kata Waqi'? Jauhkan dirimu dari maksiat, li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya, wa nurullah, cahaya Allah, la yuhda lil asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau mau diselamatkan anak-anak kita ini, perlombaan ini memberikan semangat, tapi tak cukup sampai di situ. Hafalannya akan rusak, akan kacau, terahimnya akan kacau. Tapi ini proses pendidikan yang luar biasa. Ada piagam, ada piala, ada hadiah pelipur lara. Mungkin semua tak bisa dapat piala, yang kalah-kalah jangan pula. Ini perlu. Saya pernah juga dulu ikut musabaqah tu kalah. Gelap dunia ini rasanya kalau kalah tu. Jangan sampai dia stres besok tak semangat dia sekolah. Sekolah kamu ndak mak? Kenapa? Aku mana-mana melihat piala tu aja di ujung mataku. Jadi dikasihlah hadiah pelipur lara. Mungkin tahun ni kau tak dapat nak, tahun depan kau harus semangat, insya Allah kau dapat. Begitu tahun depan dia tak dapat, belikan, bawa ke rumah. Nih yang penting kan dapat pialanya, walaupun tak ada tulis juara 1. Apalah arti juara 1 tu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah taala ketika pada masa sulit genting, musuh di sekeliling pinggang, embargo makanan, pernikahan, istri meninggal, paman meninggal, tapi dia diangkat ke tempat yang tinggi. Apa makna diangkat ke tempat yang tinggi? Pada saat kita berada di tempat yang tinggi, menengok ke bawah, kita tak tahu di mana Masjid Raya, di mana Masjid Agung, di mana Sungai Siak, di mana Panam, di mana Kulim. Tapi ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita menjadi tahu. Kita mungkin tak pernah naik helikopter karena ongkosnya mahal, 150 juta 1 jam. Kita mungkin tidak naik pesawat karena jarang pergi, tapi kita bisa lihat lewat Google Earth. Kita tinggal klik Google, kita cari Google Earth, langsung nampak, oh, posisi Masjid Raya di sini, Sungai Siak tu di sini, Masjid Agung di sini, Pak Ustadz tinggal di sini, jalannya ke sini. Apa maknanya? Isra Mi'raj memperlihatkan Nabi naik ke atas, melihat yang di bawah ini. Orang baru bisa sholat naik ke atas ketika dia sudah disucikan hatinya. Allah sucikan.
disucikan dengan air zam-zam, dinaikkan dia ke atas, melihat ke bawah. Saat kita melihat ke bawah, kita ini terasa tak ada apa-apanya. Ingat tak Bapak Ibu terakhir kali naik pesawat, lalu ketika menengok ke bawah, ya Allah, rumah yang besar itu ternyata kecil, mobil-mobil ternyata halus, aku ini tak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Maka pada saat Isra Mi'raj kita sedang merasakan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya besar, dia tak bisa salat. Orang merasa diri besar, hebat, angkuh, sombong, dia tak bisa salat. Tapi ketika dia merasa dirinya kecil, sebesar ayam Pak Ustaz, kecil lagi. Sebesar apa Pak Ustaz? Sebesar zarrah molekul yang kecil, debu ditiup angin. Saat itu dia merasakan dirinya hampa, tak ada apa-apanya. Disitulah baru dia bisa mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Disitulah dia bisa baru menempelkan keningnya ke lantai, tempat yang paling mulia, tempat yang paling terhormat, tempat yang paling dipuja-puja orang. Tak ada yang berani memegang kening bapak itu kecuali dua. Yang pertama tukang kusuk, yang kedua tukang pangkas. Yang lain itu tak ada bisa. Tukang pijit mesti dia pijit. Mohon maaf ya Pak, saya pijit. Apa maknanya? Begitulah kehormatan yang tinggi. Tapi pada saat solat ditempelkan ke tempat yang hina, yang serendah-rendahnya. Mana? Lantai yang diinjak, yang katanya kotor, yang tak ada apa-apanya. Itu hanya bisa dilakukan orang setelah dia naik ke atas, sadar diri, tahu diuntung. Begitu kata pepatah orang tua-tua. Apa maknanya? Orang yang merasa dirinya besar, dia tak bisa melihat apa-apa. Orang yang memperingati Isra Mi'raj, naik dia ke atas. Ketika naik ke atas itu Allah Ta'ala tunjukkan, linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Apa yang ditengok Nabi? Ditunjukkan Allah Ta'ala. Nabi melihat ada orang yang makan daging busuk, padahal di situ ada daging segar. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ini ada apa Jibril? Kenapa orang ini makan daging busuk padahal ada daging yang segar? Itulah orang yang suka berzina, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang solat tidak bisa mengatakan itu bukan urusan saya, zina bukan urusan saya, yang penting saya ngurus solat saja, Allahu Akbar, salam, selesai. Tak bisa begitu. Nabi ditunjukkan perbuatan zina. Kenapa begitu? Kenapa dari banyak pelajaran yang dilihat Nabi, kenapa zina yang Ustaz ceritakan? Karena kita sekarang dikelilingi zina. Dari mulai pagi berita yang ditonton zina. Ada yang mengatakan ini pengalihan isu, dari isu minyak tanah ke zina, supaya heboh membahas zina sehingga isu minyak tak lagi dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas zina diawali dari wacana ingin membuat lokalisasi, dilanjutkan ingin membuat sertifikasi. Dulu sertifikasi ustadz, sertifikasi guru, sertifikasi dosen, sekarang sertifikasi PSK. Bayangkan itu, sama macam SIM, ada PSK kelas A, kelas B, kelas C. La haula wala quwata illa billah. Dulu yang memalukan aib pantang, sekarang menjadi kehormatan. Anak-anak muda remaja kita kalau ditanya siapa yang jadi panutan kamu? Artis. Dulu orang kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi hakim. Sekarang mau jadi apa? Jadi artis. Ternyata artis itu sebagiannya PSK. Bayangkan, prostitusi di mana-mana. Padahal kata Nabi, kalau sudah zina merajalela, disitulah Allah mencabut barakah. Di Arab Saudi digali tanah, menyemprot minyak ke atas. Minyak itu tak disedot, melembab ke atas, tumpah ke atas. Bayangkan, di tempat kita minyak itu disedot, bukan minyak yang keluar, lumpur keluar, menenggelamkan kecamatan, kabupaten, kota. Tak, itu sumbat-sumbat sampai sekarang. Apa itu? Pertanda laknat. Tapi orang tak juga mengambil iktibar pelajaran. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj, orang naik ke atas, ditunjukkan Nabi berbagai macam problematika permasalahan umat. Anak Bapak Ibu yang rajin ikut remaja masjid, jangan ditahan. Nanti isu, saya takutlah Pak Ustadz, saya kalau anak saya ikut karaoke saya tak pusing. Kalau anak saya ikut lomba, maaf cakap, lomba ikut acara pesta bikini setelah tamat sekolah, saya tak pusing. Tapi kalau anak saya ikut remaja masjid, saya pusing. Jangan-jangan nanti dia ikut ISIS.
beberapa hari ini datang telepon ke saya, Pak Ustadz, apa ada ISIS di Pekanbaru? Ada, saya bilang. Loh, Ustadz tahu tokoh-tokohnya? Tahu. ISIS maksudnya Islamic State Irak and Suriah, bukan ikatan suami idaman istri. Itu yang direpotkan, diributkan. Banyak masalah kita lain lagi. Ini tak lain tak bukan hanya pengalihan isu. Bapak Ibu jangan terpukau terkecoh dengan ini. Sama seperti zaman Buya Hamka dulu. Buya Hamka dulu heboh komando jihad. Di mana-mana ustadz dituduh komando jihad. Orang yang rajin berjamaah dituduh komando jihad. Buya Hamka pun dituduh. Datanglah Buya Hamka ke tempat intelijen itu. Apa kata dia? Yang kalian katakan komando jihad itu tidak ada. Kalau ada komando jihad di sini, inilah orangnya. Dipukul Buya Hamka meja itu. Inilah komando jihad. Jatuh pecinya, sakit dia. Tak lama setelah itu, itulah sebab meninggal Buya Hamka. Walaupun umurnya sampai, tapi dia marah menengok umatnya dipermainkan. Nanti lama-lama anak muda yang aktif ikut remaja masjid ISIS, sampai tukang jual air tebu pun ditangkap gara-gara bajunya la ilaha illallah. Nanti lama-lama orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tangkap ISIS. Enak saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak ini dimotivasi. Nah, kamu sudah mau salat berjamaah, bagus. Kamu ikut lomba azan, silakan. Yang penting kamu buat baik. Kenapa demikian? Inilah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada ini putus. Bapak Ibu yang rajin puasa sunat di bulan Rajab, bagus, pahalanya banyak. Tapi ingat, yang rajin puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, putus. Banyak baca Quran, ikut odoj, one day, one juz, bagus. Tapi ingat, satu bulan hatam 30 juz, satu bulan hatam 30 juz, satu tahun 12 kali hatam. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Apa itu? Waladun salihun yad'ulah. Saya amat sangat berharap anak cucu saya menjadi anak yang saleh. Saat anak keponakan hari Sabtu, hari Ahad main-main, ketawa-ketawa, dalam hati senang, tapi dalam hati, ya Allah, macam manalah kehidupan mereka 20 tahun akan datang. Kita baca koran, anak TK diperkosa anak SD. Bayangkan itu. Anak SD umur 13 tahun memperkosa anak TK umur 5 tahun. Ini kan tak pernah terbayang. Video terakhir ditunjukkan anak kecil membuat pelecehan seksual ke anak TK. Ini tak pernah terbayang di pikiran nenek moyang kita dulu. Maka kalau tak kita jaga baik-baik mereka, ini salah satu momen untuk menjaga. Peringatan Isra Mi'raj, dibawa mereka. Masjid sana besok malam, bawa. Masjid Agung An-Nur, bawa. Pengajian tafsir, bawa. Oh, anak ini kalau dibawa ribut Pak Ustadz. Ya, anak-anak ribut lah. Bapaknya aja ribut, apalagi anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mau berjamaah, alhamdulillah. Tapi kita tak mau egois. Jangan selamat-selamat sendiri saja, tidak. Kita mesti bisa selamatkan orang lain. Selamat tetangga, selamat kerabat. Bahwa Jakarta kacau balau, apa boleh buat. Tapi kita tak mau sampai ke Pekanbaru. Pekanbaru yang 1.200.000 penduduknya ini diperkecil lagi kecamatan Senapelan. Kita ingin semua ini menjadi Islami, perdanya Islami, masyarakatnya Islami, masjidnya yang cantik, masyarakatnya yang aman, tentram, damai. Allah Ta'ala berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, 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 barakah dari atas, barakah dari bawah. Minyaknya mengalir, kebun sawitnya, kebun karetnya, semuanya. Tapi ketika mereka kufur kafir, apa kata Allah? Walakin kazzabu, ketika mereka kufur kafir, fa akhaznahum, kami cabut bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka yang lalu. Maka kalau anak-anak Bapak Ibu juara malam ini, teruskan. Tadi Pak Ketua Masjid mengatakan sekarang 30 juz 30, mungkin tahun depan 5 juz. Mungkin yang sekarang tulisannya juz 30, nanti dirubah juznya ke sini, 30-nya ke sana, 30 juz. Itu target kita ke depan. Tapi paling tidak niatnya sudah ada. Andai diperiksa kepalanya nanti
klik kanan, cek properties 30 juz, niatnya dapatnya juz 30, ya tak apa-apalah, paling tidak sudah ada usaha dari orang tua, motivasi. Banyak pengurus masjid ngadu ke saya kalau sudah mau ceramah, Pak Ustadz tolonglah ingatkan jamaah nih, kalau sudah pagi Ahad hari libur, bebuih mulut kami mengumumkan, Bapak Ibu antarkan anak-anaknya ke kajian subuh supaya datang ke masjid anak-anak supaya diajarkan, tapi tak ada yang mau mengantarkan. Padahal ini semua tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan ini anak-anak ini, mereka ancaman. Apa ancamannya? Narkoba, seks bebas, tawuran, begal, semua. Zaman dulu lem untuk ngelem yang retak, sekarang lem untuk dihirup. Bayangkan, sampai lem pun jadi ancaman. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya bawa lem dia santai aja. Kalau sekarang anaknya bawa lem, hati-hati, embrio narkoba. Artinya kita ini berada di bawah ancaman yang luar biasa. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Jamaah, berjamaah pengajian, datang ke masjid. Untuk remajanya, masukkan mereka ke forum silaturahim remaja masjid. Apakah Al-Falah sesuai dengan daerah masing-masing? Di Mutmainnah termasuklah Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah yang kita cintai, sama-sama kita cintai ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf, banyak tutur kata menyinggung perasaan bapak ibu, orang-orang tua saya mohon maaf. Yang baik itu adalah ilham dari Allah. Adapun yang menyinggung perasaan itu dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.